是最喜乐。Halo 小朋友，早上好，你们好吗？有喜乐吗？Apakah ada sukacita di hatimu? Ada dong, Lause. Karena apa? Karena hari ini kita mau sama-sama datang memuji dan menyembah Tuhan, Sang Pencipta kita, Tuhan yang sangat mengasihi kita, sumber kekuatan dan penghiburan kita. Nah, Xiaopenyu, hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 31 Januari 2021. Ini udah hari terakhir ya di bulan Januari. Coba Xiaopenyu ingat dulu apa yang telah terjadi, apa yang telah dilakukan sepanjang Januari ini. Apakah ada hal yang perlu kita syukuri? Ada dong, pastinya banyak ya. Nah, Lause mau ngajak adik-adik Xiaopenyu, kita mau sama-sama berdoa dan mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih bisa bangun pagi, walaupun terkadang kami malas bangunnya. Tapi kami tahu Tuhan selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami melalui papa, mama, dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terkadang kami berjalan, kami bisa jatuh dan terluka, tetapi kami tahu Tuhan menjaga kami. Dan ada papa, mama, dan keluarga yang perhatian sama kami. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, hari-hari yang kami jalani ini bersama dengan Tuhan. Tuhan, terimalah rasa syukur kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Xiaopenyu, pernah nggak marah-marah, kesel, kecewa sama teman, sama saudara kita? Lause sendiri juga pernah. Tapi kalau marah-marahnya itu keselnya udah sampai berhari-hari, wah itu nggak benar ya Xiaopenyu. Tuhan telah menyelamatkan kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kita, disalibkan bagi kita, dan membawa kita dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Itu adalah bukti cinta kasih Tuhan kepada kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membawa terang itu, menyatakan kasih Allah kepada sesama manusia. Walaupun ketika kita disakiti, kita tidak boleh membalasnya. Namun, kita harus belajar untuk mengasihi Dia.
kita akan keselamatan dan kasih pengampunan dari Tuhan. Namun, itu bukan berarti kita boleh melakukan sesuka hati kita. Udah tahu itu salah, tapi kita ulangi lagi, kita lakukan lagi. Mari kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak mau melakukan dosa, tetapi sadar ataupun tidak sadar, kami selalu ulangi lagi, kami selalu melakukannya lagi. Ampuni kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak patuh pada orang tua kami. Kami sering tidak suka, marah-marah. Kalau disuruh-suruh bantuin mama, disuruh ngerjain PR. Ampuni kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami sering ngambek kalau kami tidak dibelikan mainan atau apapun yang kami mau. Ampuni kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga lebih memilih bermain, nonton TV, YouTube, main game, daripada membaca Alkitab. Ampuni kami Tuhan. Kami juga sering bertengkar, dan kami tidak mau baikkan kepada saudara kami. Ampuni kami Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Kami mau menjadi anak yang baik, yang taat kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sopan you, ingat ya janjimu tadi kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada firman Tuhan.
Selamat hari Minggu, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Kita akan mendengarkan cerita sebentar lagi dengan Lause Ripka. Nah, sebelumnya kita lapor dulu yuk. Kita telepon dulu yuk kepada Bapak kita. Kita mau doa dengan nomor 5, 10. Mari kita berdoa, ikuti Lause ya. Bapak di surga, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan cerita. Tolong kami dapat mengerti cerita ini agar kami lebih mengenal Engkau dan menjadi anak-anak yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, kira-kira Lause mau cerita apa ya hari ini ya? Cerita tentang apa ya? Mari kita lihat slide ini. Oke. Oke. Sebentar, saya besarkan dulu. Sebentar di sini. Seperti ini. Nah, ini dia. Apa? Bisa baca tulisannya? The fall, kejatuhan. Jatuh apa ya? Buahnya jatuh atau ada orang yang jatuh? Penasaran kan? Apa sih jatuh itu? The fall, jatuh itu jatuh apa? Nah, inti dari cerita ini ada dari huruf yang akan Lause tunjukkan. Mari kita lihat huruf apa saja yang ada. O, huruf O. Huruf S. Huruf apa lagi itu? Coba. Iya deh. Ya, pakai bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Inggris. Lalu huruf A. Totalnya ini udah semua nih. Ada berapa huruf? Ada 4 huruf. Kita lihat semua hurufnya. Kira-kira ini bisa membentuk kata apa ya? Kalau Lause lihat ini bisa bentuk kata sado. Hah? Kayaknya nggak ada kata sado deh, nggak ada artinya. Gimana jadi daso? Ih, daso bukan dasi. Apa lagi itu? Apa lagi? Soda. Loh kok soda? Soda memang ada artinya. Masa Lause cerita tentang soda? Coba. Ayo, apa katanya? Dosa. Betul. Lause hari ini mau cerita tentang dosa pertama. Mari kita yuk lihat siapa yang melakukan dosa pertama. Mungkin Koko Cici ada yang sudah pernah dengar cerita ini, tapi tidak apa-apa, ya. Karena kita dengar lagi dan dengar lagi firman Tuhan, itu akan menambah pengetahuan kita tentang Tuhan dan kita semakin tahu apa maunya Tuhan. Yuk kita lihat siapa manusia pertama. Nah ini loh, siapa namanya? Namanya Adam. Ya, dia diciptakan Tuhan sebagai manusia pertama dan juga dengan Hawa. Mereka tinggal di satu taman yang sangat indah. Nama taman itu adalah Taman Eden, ya. Tetapi Allah ada satu larangan yang dia berikan kepada Adam dan Hawa. Dia berkata, Adam, semua buah di dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu tidak boleh kamu makan. Pada hari kamu makannya, kamu akan mati. Apa tadi perintah Tuhan? Kalau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu akan gimana? Mati.
Tapi di dalam taman itu ada seekor ular yang diciptakan Tuhan itu pinter ya, tapi ternyata dia licik dan dia mau bohongi manusia. Jadi dia dekati Hawa. Dia bilang seperti ini, Hei, apakah Allah mengatakan semua buah di taman ini tidak boleh kamu makan? Benar nggak semua buah di pohon ini, di taman ini, bukan pohon ini ya, di taman ini tidak boleh kamu makan? Hawa pikir, enggak kok, enggak. Semua boleh kita makan, kecuali pohon yang di tengah itu. Itu buahnya nggak boleh dimakan, diraba nggak boleh, nanti mati. Hehehe. Iblis menjawab, tahu nggak kenapa Allah melarang? Dia tahu waktu kamu memakan buah pohon itu, kamu akan jadi seperti Allah. Kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Wah, Hawa dengar kata iblis, dia lihat, kayaknya bener ya, gak apa-apa ya makan buah pohon ini. Wow, bentuknya cantik, kayaknya lezat, pengen makan. Lalu kalau makan, saya jadi seperti Allah. Saya ambil deh. Wah, Hawa jangan ambil, jangan. Tapi dia tetap mengambilnya, memetiknya, tik. Dan dia makan, kris. Wow, bukan hanya itu saja. Dia berikan buah itu ke Adam. Menurut kalian Adam mau makan atau enggak? Dia percaya sama kata Tuhan atau dia dengerin ini Hawa? Ternyata Adam juga makan. Dan tring, saat itu juga mata mereka berdua terbuka. Kamu, kok gak pakai baju? Hah? Kok saya gak pakai baju? Hah? Kamu juga gak pakai baju? Ya, malu. Malu. Oh, tutup. Pakai daun, tutup. Ya, daunnya disusun, tutup. Wah, mereka malu. Dan gak lama setelah itu, mereka dengar Tuhan sedang berjalan di Taman Eden. Tuhan mencari Adam. Tuhan bilang, "Di mana engkau, Adam? Di manakah engkau?" Oh, cepet-cepet ya, Adam dan Hawa sembunyi. Takut mereka. Lalu Adam jawab, Allah, saya sembunyi karena saya takut, saya telanjang, gak pakai baju, telanjang. Allah berkata, kenapa kamu tahu bahwa kamu telanjang? Apakah kamu sudah memakan buah pohon yang saya larang itu? Si Adam takut ya. Ini Tuhan, ini loh perempuan ini loh yang kamu kasih ke saya kan? Dia itu yang suruh saya makan, makanya saya makan. Lalu si Hawa juga ditanyain sama Tuhan, kenapa kamu melakukan itu? Tuhan, ini loh si ular loh yang bohongi saya, makanya saya makan loh. Waduh. Allah melihat si ular sekarang. Karena si ular yang telah menipu Adam dan Hawa, ya, maka Allah memberikan hukuman kepada ular. Terkutuklah kamu ular. Kamu akan berjalan dengan perutmu dan makananmu adalah debu tanah. Ya, mulai sekarang keturunanmu adalah permusuhan dengan keturunan perempuan. Keturunan perempuan itu akan menghancurkan kepalamu dan keturunanmu akan menghancurkan tumitnya. Apa maksudnya dari Allah di sini?
Maksudnya, walaupun dia tahu manusia sudah berdosa, sudah melanggar perintahnya, namun dia menyediakan satu jalan keluar, yaitu keturunan perempuan, yaitu Yesus akan mati, ya, menggantikan dosa kita sehingga kita bisa selamat, ya, kita bisa mendapatkan pengampunan dosa. Nah, bukan saja ular yang dihukum, Adam dan Hawa karena sudah melanggar perintah Tuhan, sudah lebih percaya kepada ular daripada kepada Allah, mereka juga dihukum. Ya, hukumannya apa? Hukumannya kepada perempuan, ya, bahwa perempuan itu nanti kalau hamil atau melahirkan itu sakit luar biasa. Bahkan ada loh ya, ibu-ibu yang melahirkan itu sampai meninggal. Nah, kalau bapak-bapak hukumannya apa? Nah, kita lihat di slide ini. Bapak-bapak akan susah. Tanah itu terkutuk karena dosa manusia, sehingga susah dia nanti cari makan, susah itu tanaman tumbuh dengan baik, ya. Susah kehidupannya. Dan manusia itu, baik Adam dan Hawa, mereka berasal dari debu, mereka akan juga kembali menjadi debu. Artinya apa? Mereka akan mati. Dan kematian yang lebih mengerikan itu adalah mereka harus terpisah dari Tuhan. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Mereka disuruh keluar. Itulah penderitaan yang mereka rasakan, yang mereka alami, karena mereka itu melanggar dan lebih percaya kepada yang lain daripada kepada Tuhan. Nah, itulah anak-anak, itulah dosa. Kita juga ya, manusia sudah berdosa. Nah, dosa yang dilakukan oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, disebut dosa pertama. Karena itulah pertama kali manusia tidak mendengarkan kata Allah. Mereka tidak taat kepada Allah. Itulah dosa. Dan mereka juga lebih percaya kepada yang lain daripada percaya kepada Allah. Kan Allah sudah mengatakan, kalau makan kamu mati. Ya kan? Bukan makan jadi seperti Allah. Buktinya mereka jadi seperti Allah enggak? Enggak kan? Mereka malah hidup dalam ketakutan, hidup dalam rasa malu, sembunyi lagi, kena hukuman lagi. Ya. Jadi mereka itu harusnya ya percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada yang lain, tapi kenyataannya seperti itu. Tidak percaya kepada Allah. Nah, itulah dosa. Akibat dosa itu apa? Tadi dicerita, masih ingat nggak? Nah, yang pertama, tanah terkutuk. Itu artinya, itu tanah tidak mudah untuk menghasilkan tanaman yang kita bisa makan dengan mudah. Tanya saja petani, harus pakai pupuk, harus pakai obat untuk mengusir hama atau serangga yang jahat gitu ya. Nah, lalu kalau sekarang papa mama kita kan mungkin bukan petani, tapi juga susah untuk cari uang, untuk cari makan. Susah kan? Kerja, susah payah untuk cari uang supaya kalian bisa makan, bisa ke sekolah, bisa punya rumah, bisa hidup. Nah, susah kan? Tanah itu terkutuk, bukan itu saja. Kadang hujan terlalu banyak, kadang nggak hujan, kekeringan, ya gempa bumi, dan yang lain-lainnya. Ya, ini semua karena dosa manusia. Belum lagi manusia sekarang lebih jahat lagi ya, sembarangan menebang hutan, sehingga terjadi semakin banyak polusi dan dunia kita semakin tidak aman. Lalu kedua, akibat dosa itu apa? Ibu-ibu susah melahirkan, ya seperti tadi dalam secerita. Lalu manusia susah cari makan atau cari uang. Terakhir, kematian. Semua kita keturunan Adam dan Hawa akan mengalami yang namanya mati. Suatu hari papa mamamu juga akan meninggal, Lause juga. Ya, lalu bagaimana? Ya, selain kematian fisik ini, kematian jiwa itu lebih mengerikan. Apa? Yaitu neraka. Lihat gambar ini. Manusia memisahkan kita dari dosa itu memisahkan kita manusia dari Tuhan. Sehingga ya kita nggak bisa ketemu Tuhan. Pagi setelah kematian tubuh kita ya, kita bagaimana roh kita? Ya, ke neraka. Tetapi ada kabar baiknya untuk kita yang percaya kepada Tuhan. Siapa anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus? Ayo, langsung percaya.
Ya, Tuhan Yesus itu juru selamat. Juru selamat ya. Jadi bisa memberikan kita bukan kematian, tetapi ini beroleh hidup kekal. Ya, kita diselamatkan. Kita nanti bisa ke surga. Senang sekali bukan? Tapi kenapa ya Lausia kita bisa kalau percaya pada Yesus beroleh hidup kekal? Ini alasannya. Sama seperti tadi ceritanya ya. Keturunan perempuan ini akan menghancurkan kepalamu. Nah lihat, kita yang berdosa. Tuhan Yesus yang menanggung dosa kita. Kita penuh dosa. Tuhan Yesus yang menanggung dosa kita. Sehingga dia yang kena hukuman. Dia yang disalib. Dia mati. Sehingga kita yang berdosa, ya, yang percaya kepadanya, kita forgiven. We are forgiven. Kita diampuni dosa-dosanya. Sungguh kita bersyukur pada Tuhan. Kita diampuni loh, anak-anak. Dosa kita yang banyak itu, dosa yang dari Adam dan Hawa itu, semuanya diampuni. Dan bukan itu saja. Dia mati lalu bangkit pada hari yang ketiga. Lihat kuburan itu. Kuburnya kosong. Karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Kita yang percaya kepada dia tidak perlu takut dosa lagi. Kenapa? Karena jaminannya Yesus sudah mengalahkan maut, Yesus sudah mengalahkan dosa. Kita juga bisa menang terhadap maut dan dosa. Ya, nanti kita bisa bersama Allah di surga. Wow, sangat luar biasa ya Tuhan Yesus kita. Dari yang takut, aduh gimana dosa, jadi tenang karena kita bisa percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan kita luar biasa. Jadi apa yang bisa kita lakukan itu hanya dua hal. Percaya dan taat. Trust and obey. Nih seperti bajunya Laus. Obey, taat. Dan kita taat gak susah. Karena kita punya Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan maut dan dosa itu. Bersama Tuhan kita pasti bisa mengalahkan dosa. Kita tidak sendirian. Jadi tetap percaya, jangan lupa terus berdoa. Baca firman Tuhannya supaya kita kuat. Bersama Kristus kita bisa mengalahkan dosa. Luar biasa ya. Itulah cerita Lause pada hari ini. Kita akan menghafalkan satu ayat firman Tuhan bersama-sama. Dari Roma pasal 6 ayat 23. Ya, baca setelah Lause. Roma 6 ayat 23. Nah isinya. Sebab upah dosa adalah maut. Kita ulang ya. Sebab upah itu artinya biaya ya. Akibat ya. Sebab upah dosa buat enggak bagus ya. Adalah maut, mati. Maut itu artinya mati. Bisa? Coba kalian sendiri. Oke, bagus. Baris yang berikutnya. Tetapi karunia Allah ialah, ayo coba ulangi. Tetapi karunia Allah ialah, coba kalian sendiri ya. Baris berikutnya. Hidup yang kekal. Cuma begini aja gerakannya. Hidup yang kekal. Sambil ngelihat ke atas ya. Hidup yang kekal. Gampang kan anak-anak? Bisa? Coba sendiri. 1, 2, 3. Oke. Hidup yang kekal. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke. Dalam Kristus kita buat seperti ini. 2 di samping. Terus 1 di sini. Jadi K ya. Kristus. Yesusnya seperti ini. Y. Dirapatkan 2 lengannya. Oke. Telapaknya dibuka, ini Yesus, Kristus, Yesus, Tuhan kita. Oke, coba ulangi yang ini sendiri ya, benar langsung. Oke, selesai. Coba kita hafalkan dari awal. Ya, pertama kali kita boleh lihat layar, tapi kemudian langsung tutup. Oke? Sama-sama. 1, 2, 3. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah
hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sudah bisa? Lause tunggu sebentar, lalu Lause hitamkan layarnya. Sudah? Hitamkan layarnya ya. Oke. Coba bersama-sama, 1, 2, 3. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut. Nah, sudah bisa kan? Ya, kita bersyukur hari ini melalui cerita kita kembali melihat kasih Kristus yang luar biasa walaupun manusia telah berdosa. Nah, sekarang kita akan doa bersama, lalu nanti kita akan tutup dalam doa Bapa kami memakai bahasa Mandarin. Nah, mari kita berdoa, ikuti doanya Lause ya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Terima kasih Engkau mati bagi kami agar dosa kami bisa diampuni. Dan Engkau bangkit mengalahkan maut sehingga kami juga dapat mengalahkan dosa. Tolong kami untuk selalu percaya dan taat kepadamu. Kami percaya Engkau memberikan kami kekuatan dan kesanggupan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 念主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人。不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是不得，直到永远。Amin. Oke anak-anak, ya terus semangat di hari Minggu ini. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan berkati kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu penuh dengan kasih Kristus. Selamat hari Minggu, sampai jumpa, bye.